Jadi pada akhirnya ya saya sebagai rakyat jelata terserahlah pemilu itu mau dilanjutkan 2024, mau ditunda, mau 3 periode atau apapun itu. Ya semoga yang terbaik saja kepada Indonesia gitu. Dan harapan saya sekali lagi, saya pengen Pak Budi Gunadi atau Pak Basuki Menteri PUPR itu yang menjadi calon presiden. Ya meskipun kayaknya sampai sekarang masih susah sekali. Gimana ya jalannya Bapak itu ya? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang pernah dibuat kebingungan sama para mantan. Yang malamnya ngajak putus tapi paginya udah bilang kangen. Ini mana yang bener nih? Mau putus atau mau kangen? Perasaan-perasaan kebingungan semacam itu menurut saya juga dialami oleh banyak orang hari ini terkait pemilu 2024. Karena kita dihadapkan dengan beberapa pilihan yang kita sendiri nggak yakin untuk milih yang mana. Karena semuanya serba membingungkan. Setidaknya ada 3 kelompok yang saya kelompokkan dan ini kita juga masih belum yakin mau masuk kelompok yang mana. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang meminta agar pemilu 2024 itu ditunda. Ditunda 2025 atau 2026. Ini ada kelompok Airlangga Hartarto, ada Caimin, ada Zulkifli Hasan, dan Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian ada juga kelompok orang yang mendorong agar presiden itu bisa 3 periode, bisa dipilih lagi. Atau berharap agar Pak Jokowi bisa maju lagi tahun 2024 nanti. Nah ini ada PSI, ada Jokpro, ada beberapa relawan lainnya gitu ya. Lalu kemudian yang satunya adalah kelompok orang yang tidak setuju dengan penundaan ataupun perpanjangan jabatan presiden. Ini ada kelompok PD Perjuangan, ada Fadlizon, ada Demokrat. Kan kita jadi bingung gitu. Kalau sama PD Perjuangan, saya pribadi gitu ya, saya masih nggak terlalu sering ngejekin. Pernah sih ngejekin mereka, cuma jarang banget. Lah kalau Fadlizon sama Demokrat, itu kan kebalikannya gitu. Sering saya ejekin, jarang saya apresiasi. Lah kok sekarang kalau kemudian kita setuju dengan pemilu harus diadakan 2024, kan artinya kita harus satu kelompok sama mereka. Ini mana yang benar gitu, mana yang mau diikutin gitu ya. Tapi menarik melihat langkah PD Perjuangan dari sisi Hasto Kristianto misalkan, karena ini ada kaitannya dengan minyak goreng. Kebayang nggak pernyataan Pak Hasto gitu ya? Daripada berbicara atau berimajinasi soal penundaan pemilu atau presiden 3 periode, mending urusin minyak goreng. Ini kan pernyataan politik yang luar biasa, visioner gitu. Apakah menurut Pak Hasto, jangan-jangan orang-orang yang main minyak goreng itu ya orang-orang yang sekarang lagi bahas soal penundaan pemilu dan mengajukan 3 periode? Jangan-jangan gitu ya. Kemudian hari ini saya juga baca berita lagi-lagi dari PD Perjuangan yang dengan tegas mengatakan bahwa pemilu sudah disepakati antara DPR dengan pemerintah dan itu harus dilaksanakan. Karena ya udah disepakati. Kalau nggak dilaksanakan itu kan artinya kita jadi nggak menghargai apa yang sudah kita lakukan. Itu yang disampaikan oleh Ibu Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI. Jadi secara hitung-hitungan politik gitu ya. Kalau ketua DPR-nya sudah ngotot 2024 harus dilaksanakan, dan PD Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu juga maunya 2024 harus ada pemilu, ya artinya selesailah kelompok-kelompok yang mengusulkan 3 periode atau penundaan pemilu. Selesai gini. Tapi di sisi lain gitu ya, secara objektif saya ingin mengatakan, memang capres-capres yang ada sekarang ini, yang ada di lembaga survei gitu ya, katakanlah seperti Ganjar, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, Puan Maharani, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, AHY, siapapun itu kalian sebut saja gitu ya. Itu semuanya rasanya tuh masih belum pas untuk menggantikan sosok seperti Presiden Jokowi. Iya kan gitu. Jadi kalau saya sering ditanya sama orang-orang terkait pemilu 2024 diundur atau presiden bisa 3 periode, jawaban saya tuh selalu begini. Jawaban saya adalah ini tuh seperti cinta yang terlarang gitu. Kita suka dengan Pak Jokowi, kita mengagumi Presiden Jokowi dan kita berterima kasih untuk semua hal yang dia lakukan. Tapi beda agama gitu, kayak cinta beda agama. Pengen nikah tapi susah. Harus ada yang diubah, harus ada yang dievaluasi gitu kan.
Berat gitu. Bisanya sih bisa, tapi berat gitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak pengen ribet dan itu nampaknya menjadi karakter mayoritas masyarakat Indonesia, rasanya nggak akan menempuh jalan sulit ini. Gitu. Rasanya akan ya udahlah biarin aja pemilu aja daripada kita ribet ngurusin gitu. Tapi kalau kita mengingat lagi soal kelompok politik atau orang-orang yang mengusulkan pemilu 3 periode, presiden 3 periode, atau kelompok yang ingin agar pemilu tetap 2024, ini kan membingungkan gitu. Di satu sisi isinya menteri-menteri Pak Jokowi, Luhut, Erlangga, gitu ya. Menteri-menterinya Pak Jokowi. Setidak suka apapun saya terhadap Pak Luhut atau Pak Erlangga, enggak sih. Kalau sama Pak Erlangga saya nggak ada masalah. Sama Pak Luhut gitu ya, yang terkait bisnis-bisnis itu gitu ya. Meskipun saya nggak suka dengan Pak Luhut, tapi tetap saja saya lebih nggak suka sama Fadlizon. Saya lebih nggak suka sama Demokrat, AHY, dan semua orang-orang hambalang. Nah ini kemudian kalau kita dipaksa untuk memilih gitu ya, milih lanjut penundaan pemilu atau 3 periode, atau harus 2024, ini kan kita jadi kayak sanksi gitu. Masa kita gabung sama Demokrat sih, gimana rasanya? Kebayang nggak Pak Karmantan tiba-tiba satu kubu sama Fadlizon, terus saya foto gitu. Jangan sampai. Tapi di sisi lain, klaim Pak Luhut soal big data itu juga aneh gitu. Tiba-tiba Pak Luhut mengatakan kami punya big data bahwa masyarakat Indonesia itu mayoritasnya ingin agar pemilu ditunda. Pertanyaan saya, gimana caranya big data itu bekerja? Gimana caranya gitu? Ini tolong dibuka gitu. Untuk meyakinkan kami untuk memilih salah satunya ini gitu. Itu kan kondisi seperti ini tuh ibaratnya apa ya? Kita belum pemilihan tapi udah dibuat bingung sama seremonial awal-awalnya. Biasanya kan kita bingung mau pilih capres siapa gitu kan. Ini kita bingung untuk milih pemilu itu mau dilanjutkan 2024 atau ditunda. Bingung gitu. Tapi saya bisa pahami kekhawatiran banyak orang gitu, karena semuanya bener lah. Misalkan dari kalangan pengusaha yang diklaim oleh Pak Luhut, Erlangga, kemudian Zulkifli Hasan dan Caimin, itu ada benernya gitu, bahwa pengusaha itu ingin agar ini ditunda karena jalan bisnis kita itu masih kayak mesin baru dipanasin gitu. Ini kalau mau pemilu lagi, Pilpres 2024 nanti gitu ya, itu jadi kayak hot semua gitu, kayak ditahan semua tuh rencana-rencana atau jangkauan investasinya ditahan gitu. Karena pemilu dulu deh. Setelah pemilu ada pemenang, baru kita bicara bisnis. Biasanya kayak gitu. Nah ini kalau dihentikan jadinya nggak optimal dari sisi pertumbuhan ekonomi secara nasional. Tapi di sisi lain, pihak-pihak yang ingin agar pemilu itu presiden 3 periode, termasuk dari Jakpro atau PSI, itu yang saya pahami gitu, saya pernah berkomunikasi dengan mereka. Yang saya pahami, mereka itu mengkhawatirkan terjadinya polarisasi lagi seperti tahun 2017 karena Anies berpotensi maju gitu. Berpotensi maju. Sementara dari pihak kelompok yang ingin agar 2024 tetap dilaksanakan dan tidak boleh ada perpanjangan jabatan presiden, itu karena mereka menghargai komitmen atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama sebelum ini. Maka kalau mau diubah, itu kayak mau menarik ludah atau makan ludah sendiri gitu. Jadinya ya semua pihak ini sama-sama benar gitu. Cuma kita sebagai masyarakat, itu kan masih belum bisa menentukan sikap gitu. Apalagi kalau sampai orang-orang seperti saya yang sudah terlanjur nyerang-nyerang Fadlizon tiap hari, atau Demokrat terus gitu. Kan kita nggak pengen untuk sekubu dengan mereka gitu. Nah, buat teman-teman yang bertanya semacam itu, saya ingin cerita soal PSBB dan PPKM karena ini mirip-mirip gitu. Ketika dari awal saya menolak PPKM, PSBB atau apapun pembatasan namanya dari pemerintah gitu ya. Saya tuh cenderung jadi satu kubu sama kelompok 212 yang oposan gitu. Yang tidak setuju sama PPKM, PSBB gitu. Iya kan? Lalu kemudian ada orang yang bilang saya sudah jadi kadrun, padahal enggak gitu. Saya meyakini bahwa fitrah manusia itu berkumpul.
Jadi tidak mungkin akan dibatasi oleh manusia yang lain agar tidak terjadi perkumpulan. Gitu. Nggak mungkin itu bisa terjadi. Makanya kemudian saya tolak. Dan selain itu, ketakutan soal ancaman ekonomi itu jauh lebih besar dibandingkan ketakutan kita kepada virus atau isu kesehatan yang sebenarnya sekarang terbukti itu nggak perlu pembatasan-pembatasan gitu. Andaikan Natal dan Tahun Baru kemarin dikasih PPKM lagi, PSBB lagi, hasilnya ya sama aja kayak sekarang. Nggak akan ada bedanya, nggak akan ada. Jadinya ya kita harus memahami bahwa selama 2 tahun itu PPKM dan PSBB ini ya emang salah gitu. Terlalu berlebihan gitu. Sampai kemudian di dalam mobil harus pakai masker. Itu kan aneh gitu. Nah, tapi saya teguh dengan pendirian gitu. Nggak apa-apa narasi-narasi saya itu sama atau mirip dengan para kadrun gitu yang menolak PSBB dan PPKM, tapi intinya saya tidak ikut mereka gitu. Saya punya jalur sendiri. Nah, sama dengan soal isu 3 periode ini gitu ya. Mungkin kita akan satu kubu sama orang-orang seperti Fadlizon gitu ya, atau Demokrat. Tapi pastikan bahwa kita itu punya opini pribadi yang memang kuat dan punya landasan yang kuat gitu. Sehingga meskipun sama tapi beda. Masih punya wibawa gitu. Ya tapi itu nggak mungkin bisa diikuti oleh banyak orang karena ya malu banget lah kalau kita sampai kemudian satu kubu sama Fadlizon. Tapi dari sisi saya pribadi sebagai orang yang tidak punya beban, tidak punya beban jabatan atau apapun diberikan oleh presiden atau pemerintah gitu ya. Saya nggak punya jabatan komisaris atau diberikan uang selama ini atau apapun fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah saya nggak dapat gitu. Dan bagi saya gitu ya, ketika saya mendukung Pak Jokowi ini lebih lama atau bisa 3 periode itu sebatas karena saya pikir memang penggantinya itu masih belum ada yang pas. Saya sih maunya kalau Budi Gunadi atau Pak Basuki saya setuju tuh. Saya dukung tuh, tetap aja 2024. Tapi kalau isinya kayak Anies, satunya lagi itu gitu ya. Aduh. Ini kan repot kita milihnya gitu. Milih yang manapun salah jadinya. Tapi sekali lagi gitu, daripada kita rumit dan ribut soal penundaan pemilu dan dianggap saya ini kan nggak punya jabatan gitu, nggak dikasih apa-apa sama pemerintah. Tapi kalau saya dukung 3 periode atau dukung penundaan pemilu, nanti dikiranya saya keenakan gitu. Ingin lama-lama berkuasa, padahal nggak berkuasa. Saya dapat apa coba? Kan nggak ada. Nah, ini menjadi menarik ketika saya nggak dapat apa-apa, ingin tetap dilanjutkan atau ada opsi-opsi untuk presiden 3 periode atau ditunda pemilunya gitu ya. Saya mendukung itu meskipun di sisi lain saya juga melihat itu susah untuk dilakukan. Sementara Puan Maharani yang sebenarnya diuntungkan gitu karena beliau kan ketua DPR RI. Ini kalau pemilu ditunda sampai 2005, 2006 misalkan gitu ya. Kan yang untung dia. Dia yang punya jabatan. Dia sebagai ketua DPR dapat bonus 2 tahun kan lumayan gitu. Lah, tapi PDI Perjuangan termasuk Ibu Puan Maharani menolak gitu. Ini kan aneh. Bukan aneh, maksudnya ini kan apa landasan atau alasannya? Karena politik itu kan soal kepentingan aja gitu mestinya gitu ya. Ini enggak loh. Puan Maharani yang punya jabatan malah pengen cepet-cepet 2024. Apa mungkin karena Puan terlalu yakin tetap akan jadi ketua DPR lagi setelah ini? Enggak tahu. Ya karena kalau Bu Puan gitu ya, kalau maju di dapil pasti menang gitu ya. Udah pasti menang. Jadinya ya udahlah 2024 aja gitu. Atau ada alasan apa? Karena dari sisi partai, PDI Perjuangan melalui Hasto Kristianto, itu juga sebelumnya, itu sudah menyatakan bahwa harus dilakukan 2024 dan berhenti untuk berimajinasi kepada semua orang yang menginginkan agar ini ditunda atau ada presiden 3 periode. Ya, saya nggak tahu lah landasan dasar dari PDI Perjuangan, mungkin juga sudah ada arahan yang jelas dan konkret dari Ibu Megawati. Tapi pada akhirnya gitu ya, kalau saya rangkum pada akhirnya dari 3 kelompok ini memang nampaknya pemilu itu akan dilaksanakan 2024. Nggak ada jalan lain gitu. Karena apa? Karena PDIP sebagai partai pemenang pemilu sudah mengatakan menolak dan ketua DPR RI juga sudah mengatakan menolak gitu. Jadi mau lewat mana?
Nggak bisa, undang-undang kan harus diubah gitu. Harus kesepakatan ketua DPR, harus kesepakatan sama partai pemenang pemilu gitu. Udah nggak ada jalan lain gitu. Dan terakhir saya merasa bahwa dengan Puan Maharani sebagai ketua DPR RI hari ini, itu disadari atau enggak, saya nggak tahu kita ini menyadari atau enggak gitu ya. Saya merasa bahwa DPR hari ini itu jauh lebih baik dibandingkan eranya Fadlizon Fahri Hamzah. Ada yang nyadar nggak? Kalau dulu eranya Fadli Fahri, wah udah kayak Upin Ipin dulu. Ribut aja gitu. Sekarang di masanya Mbak Puan gitu ya, kayak aman aja gitu. Ya kayak pemilu ini gitu, ribut-ribut, ada digoda dengan penundaan pemilu, dan itu diberikan juga akan didapatkan oleh Mbak Puan nantinya kalau itu terjadi penundaan. Tapi tegas menolak, enggak. Kan asik gitu. Kalau Fadli belum tentu bisa. Belum tentu, maksud saya ya nggak tahu, karena mereka belum pernah di posisi seperti sekarang. Jadi pada akhirnya ya saya sebagai rakyat jelata terserahlah. Pemilu itu mau dilanjutkan 2024, mau ditunda, mau 3 periode atau apapun itu, ya semoga yang terbaik saja kepada Indonesia gitu. Dan harapan saya sekali lagi, saya pengen Pak Budi Gunadi atau Pak Basuki Menteri PUPR itu yang menjadi calon presiden. Ya meskipun kayaknya sampai sekarang masih susah sekali. Gimana ya jalannya Bapak itu ya? Jadi saya pikir-pikir itu mirip gitu. Upaya penundaan pemilu dan presiden 3 periode itu sama seperti upaya menaikkan Pak Basuki dan Budi Gunadi. Susah. Sama-sama susah. Gitu. Giliran sekalinya dinaikin langsung disikat. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.